Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya di sini Pinazara dengan NIM 227200002 dan saya Gi Kurniawan dengan NIM 22720004. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang terminologi graf. Lema jabat tangan. Jumlah radian semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan V dan E, maka V elemen V, DV 2 dan E. Tinjau graf D1 atau D1 ditambah D2, D3, D4 sama dengan 2, 3, 3, 2 sama dengan 10 dikali 2 jumlah sisi sama dengan 10. Diketahui graf dengan 5 buah simpul, kita gambarkan tersebut dari masing-masing simpul adalah A23112, B23344. Untuk penyelesaiannya, yang A tidak bisa karena jumlah derajat semuanya simpulnya ganjil, hasilnya 9, sedangkan yang B dapat karena jumlah derajat simpulnya genap. Untuk lintasan PET, lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan VP dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi yang terbentuk V0, I1, V1, I2, V2, Vn sampai selanjutnya En, Vn sedemikian hingga E1 sama dengan V0, V1 dan E2 sama dengan V2, V1, V2 dan seterusnya, dan kemudian Vn-1 dan Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Tinjau graf G1, lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan barisan sisi 1, 2, 2, 3, dan 4, 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Dan lintasan sederhana jika simpulnya semua berbeda, setiap sisi hanya dilewati satu kali. Jika lintasan tertutup atau sirkuit, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Untuk siklus atau cycle dan sirkuit, lintasan yang berawal berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Tinjau graf G1, 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Selanjutnya adalah terhubung. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan V1 ke V2. G disebut graf terhubung. Untuk setiap pasang simpul V1 dan V2 dalam himpunan V terdapat lintasan V1 ke Vj. Jika tidak, maka G tersebut disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Contoh graf tak terhubung adalah yang G3. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Graf tidak berarah jika G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung atau strongly connect jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Terus gambar graf berarah terhubung lemah. Terus ada gambar graf berarah terhubung kuat. Jika U dan P tidak terhubung kuat, tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan P dikatakan terhubung lemah. Weakly connected. Graf G berarah G. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat, strongly connected. Apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan P di graf berarah kuat, terhubung kuat, kalau tidak G disebut graf terhubung lemah. Terus untuk upagraf, subgraf, dan komplement upagraf, misalkan G sama dengan P, E adalah sebuah graf G1 sama dengan P1, I1, E1 adalah upagraf subgraf dari G jika P1 jika P1 elemen V dan E1 elemen E1 elemen E. Komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan P2, E2, sedemikian sehingga E2 sama dengan dikurang min E1 dan P2 adalah himpunan simpul anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Terus upagraf rentang spanning subgraph upagraf
G1 sama dengan P1, E1 dari G sama dengan P, E dikatakan upagraf rentang jika P1 sama dengan P, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Terus cut-set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi bilangan dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut-set selalu menghasilkan dua buah komponen. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.